Shalom semuanya, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, selama bulan September ini GKM Hosana membahas tentang hal-hal rohani yang dikerjakan kita sebagai orang-orang Kristen. Mungkin Bapak Ibu masih ingat di minggu pertama hal rohani apa yang kita bahas? Tentang doa ya. Ibu Sufe membawakannya. Minggu kedua tentang bersaat teduh, membaca Alkitab, dan minggu lalu tentang berpuasa. Hal-hal rohani yang dilakukan oleh kita sebagai orang Kristen. Dan hari ini kita masuk di dalam minggu terakhir di bulan September, kita akan membahas tentang bersaksi ya, sebagai hal rohani yang kita kerjakan sebagai orang Kristen. Nah, sedikit catatan Bapak Ibu sekalian, bukan berarti hal rohani yang kita kerjakan sebagai orang Kristen itu hanya 4 saja ya yang dikhotbahkan selama 4 minggu ini, bukan ya. Tapi karena sebulan cuma ada 4 dan kita membahasnya dalam 1 bulan ya, cuma 4 hal yang dibahas. Tapi masih ada banyak hal yang lain, hal-hal rohani yang sebenarnya menjadi tugas, menjadi kewajiban, menjadi latihan rohani, latihan spiritual bagi setiap kita umat Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, mendasari akan tema khotbah kita pada hari ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal ke-1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu boleh membacanya di Alkitab masing-masing atau membacanya juga di layar ya. Nah, kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, ada 2 hal yang bisa kita lakukan di bumi, tetapi 2 hal ini tidak bisa kita lakukan di sorga. Jadi cuma ada 2 hal yang bisa kita lakukan di bumi, tetapi tidak bisa kita lakukan di sorga. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang ingin memberi pendapat, pikirannya? Yang pertama adalah dosa. Ya. Jadi di dunia ini sebagai manusia, bahkan sebagai umat Tuhan pun yang sudah diselamatkan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita masih bisa melakukan dosa. Kita masih bisa melakukan kejahatan. Nah, tapi nanti setelah kita memasuki kekekalan, kita masuk ke dalam sorga, semua dosa itu tidak lagi kita bisa kerjakan. Bahkan semua akibat-akibat dan hal-hal yang berkaitan dengan dosa, itu sudah tidak ada lagi dalam sorga. Nah, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan dosa? Sakit penyakit, ya, kesedihan, air mata, kematian, itu sudah nggak ada lagi ya. Jadi dosa, perbuatan dosa, dan segala yang bersangkutan dengan dosa itu di sorga sudah tidak ada. Nah yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Di sorga bisa kita lakukan, di bumi bisa kita lakukan, di sorga tidak bisa kita lakukan. Adalah penginjilan ya, bersaksi atau penjangkauan. Nah alasannya sederhana, mengapa nggak bisa lagi kita lakukan? Karena apa? Di sorga semua orang sudah percaya kepada Tuhan. Di sorga semua orang sudah bertobat. Tempatnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang belum diselamatkan, itu nggak ada di sorga, tapi di dalam neraka ya. Jadi penginjilan itu, penjangkauan atau bersaksi, itu hanya bisa dilakukan di bumi ini. Nah waktu di sorga Bapak Ibu sekalian itu tidak ada ya. Tuhan Yesus nanti bikin jadwal, ayo kita penginjilan ke neraka. Hari Senin siapa di jadwal ya. Atau bidang misi nanti rame-rame ya. Melakukan bakti sosial, melakukan pengobatan dan lain sebagainya ya untuk menginjili orang-orang di neraka. Itu enggak ada lagi ya. Penginjilan hanya ada di dalam dunia ini dan di sorga sudah berhenti ya, tidak ada lagi kesempatan untuk menginjili. Nah, Bapak Ibu sekalian sedikit pertanyaan ya untuk kita. Kira-kira kalau besok Tuhan Yesus datang untuk menghakimi bumi ini, menghancurkannya dan membawa manusia ke neraka ataupun ke sorga, kira-kira Bapak Ibu melakukan yang mana dari 2 hal ini? Dikasih kesempatan 1 hari sebelum Tuhan Yesus menghakimi bumi ini.
pilih berdosa atau pilih menginjili? Nah, ya itu jawaban kita masing-masing. Cuman konon katanya ya, yang pilih penginjilan masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Yang masih memilih untuk berdosa, nah itu masuk ke dalam neraka ya. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang penginjilan ya. Jadi bersaksi, penginjilan, penjangkauan itu adalah satu istilah yang sama, maksud yang sama ya. Nah apa arti penginjilan itu Bapak Ibu sekalian? Seorang hamba Tuhan yang besar ya, pendeta Billy Graham terkenal, dia adalah seorang penginjil ya, terkenalnya sebagai seorang penginjil. Penginjil ini bukan berarti dia seperti status pendeta atau penginjil seperti di gereja kita, bukan ya, tapi penginjil itu dia seorang yang melakukan penginjilan terus-menerus dalam kehidupannya. Dia fokus untuk melakukan penginjilan. Nah, dia mengatakan bahwa penginjilan adalah menceritakan kabar baik bahwa Yesus Kristus Tuhan sejati dan manusia sejati mati untuk saya di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Nah ini penginjilan Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kita menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati, yang bangkit, yang memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah Billy Graham melanjutkan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa penginjilan itu bukan cuma soal mengabarkan Injil ya, tapi penginjilan dan keselamatan jiwa manusia dalam dunia ini adalah misi utama gereja. Jadi ini harus menjadi fokus utama gereja. Ya termasuk di dalamnya fokus utama kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Kita harus mengutamakannya. Nah Bapak Ibu sekalian, sedikit catatan ya, harap jangan salah paham. Bukan berarti Billy Graham ini menganggap penginjilan itu nomor satu dibanding kegiatan yang lain. Penginjilan lebih utama daripada membaca Alkitab, berdoa, melayani, beribadah. Bukan, itu bukan maksud dia ya. Atau dia mungkin sebagian kita berpikir, oh apakah ini artinya kita sebagai orang Kristen cuma menginjili saja, yang lain gak usah dilakukan. Bukan demikian. Jadi bukan soal yang mana lebih tinggi atau yang mana dilakukan, yang lain tidak usah dilakukan. Bukan ya. Nah maksud Billy Graham seperti apa Bapak Ibu sekalian? Penginjilan sebagai misi utama gereja. Nah kira-kira digambarkan seperti ini ya. Nah kita kan sebagai gereja, sebagai orang Kristen, ada satu siklus yang kita jalani dalam kehidupan kita. Yaitu kita menginjili, lalu orang yang percaya kepada Tuhan, kita muridkan. Nah kita membawa dia mengenal Tuhan melalui pembacaan Alkitab, melalui pembinaan-pembinaan, kita mengajar dia berdoa, kita mengajar dia melayani, kita mengajar dia untuk memberi persembahan, kita mengajar untuk beribadah, untuk berpuasa, dan lain sebagainya. Ya, jadi dimuridkan. Nah setelah dimuridkan, orang-orang ini diutus. Diutus untuk apa? Untuk pergi ya. Bukan cuma di dalam gereja saja, belajar terus. Tapi mereka dimuridkan untuk keluar dari gereja dan pergi melakukan penginjilan. Mencari jiwa lagi, menyampaikan kabar tentang Tuhan yang mati dan bangkit dan yang memberikan keselamatan bagi mereka. Jadi ini siklus. Nah, pernyataan Billy Graham penginjilan sebagai misi utama gereja kita harus pahami dalam konteks ini ya. Bukan berarti penginjilan lebih utama dari pemuritan atau pengutusan, bukan. Tapi semuanya harus berjalan bersamaan dan ujungnya misi utamanya adalah untuk apa? Ya untuk menginjili. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya gambarkan dengan satu ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Nah ini gambar sekumpulan tentara ya. Nah tentara misinya apa? Tugasnya itu apa tentara Bapak Ibu? Untuk melindungi negara ya. Kalau perang mereka yang maju duluan ya. Nah biasanya tentara pada waktu menjalankan misinya tersebut tidak langsung berperang. Tapi mereka melakukan latihan-latihan. Disiplin-disiplin setiap hari ya. Makanannya dijaga, mereka mungkin berolahraga, mereka tidur yang teratur, mereka mungkin belajar menembak, belajar bela diri dan lain sebagainya. Nah latihan-latihan itu dilakukan dengan disiplin. Ada perang, gak ada perang, tetap dengan rajin dilakukan. Supaya apa? Ketika perang terjadi mereka ini sudah siap.
Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, misalnya ya, ada tentara latihannya rajin ya, sudah tiap hari disiplin. Ketika ada perang, nggak mau perang. Teman-temannya pergi perang, dia diam saja ya, lihat HP, main game mungkin di baraknya. Nah, ini tentu ada yang salah ya, ini ada apa dengan tentara ini? Dia buat apa berlatih, buat apa dia didisiplin setiap hari, tapi dia tidak melakukan misi utamanya untuk berperang, untuk melindungi negara ini dari ancaman dari luar. Nah, demikianlah tadi ya, Billy Graham mengatakan penginjilan itu misi utama kita. Bukan berarti yang lain tidak penting, yang lain dia berdoa, membaca Alkitab, kita baca firman Tuhan itu penting. Tapi itu harus kita melihat dalam satu gambaran yang lebih besar. Bahwa latihan-latihan rohani yang lain kita lakukan, tujuannya buat apa? Supaya kita ini siap untuk melakukan misi utama kita dalam dunia sebagai orang Kristen, yaitu menginjili, membawa jiwa-jiwa yang belum percaya untuk mengenal kepada Tuhan yang kita sembah. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, belajar banyak, berdoa banyak, melayani banyak, rajin ibadah, tidak pernah menginjili, apa yang terjadi? Ya kita seperti tentara-tentara ini, hanya berlatih, disuruh perang nggak mau perang gitu ya. Nah, ini ada apa? Tapi inilah kenyataan yang terjadi Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, sebuah survei dilakukan oleh Lifeway ya tahun 2019. Lifeway ini sebuah lembaga kekristenan di Amerika, non-profit, yang memang tujuannya menyediakan bahan-bahan rohani, menyediakan pelatihan-pelatihan, ya melakukan survei-survei ya tentang kekristenan di dalam dunia ini. Nah, mereka menemukan bahwa hanya 4% orang Kristen yang membagikan iman mereka secara teratur. Maksudnya adalah 2 kali dalam sebulan atau lebih menginjili orang lain atau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Cuma 44% ya, sedikit. Nah, yang lain 55% mengakui mereka tidak pernah membagikan iman mereka sama sekali dalam 6 bulan terakhir. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya macam-macam ya. Wah, saya nggak pernah membagikan, sejak saya jadi Kristen juga saya nggak pernah menginjili. Ada yang, saya nggak tahu kalau menginjili itu harus dilakukan oleh orang Kristen. Dan bermacam-macam lainnya ya. Nah, intinya dari survei ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Di saat penginjilan itu begitu penting ya, hal rohani yang harusnya dilakukan oleh orang Kristen dalam dunia ini, tapi banyak orang Kristen justru tidak melakukannya, mengabaikannya, bahkan tidak tahu kalau penginjilan itu adalah tugas mereka. Mungkin mereka berpikir penginjilan itu tugas siapa? Ya tugas hamba Tuhan ya, tugas penginjil, pendeta, atau pengurus bidang misi. Nah, enggak. Penginjilan adalah tugas semua orang Kristen ya. Tugas semua orang Kristen, tugas yang utama, misi yang utama. Kita berdoa, kita melayani, kita beribadah. Tujuannya untuk apa? Ya untuk memenangkan jiwa, membawa mereka kepada Kristus. Nah, mengapa Bapak Ibu sekalian? Penginjilan itu menjadi yang utama ya, yang harusnya kita fokuskan, yang kita utamakan, yang kita kerjakan sebagai orang Kristen. Ada 2 hal. Yang pertama Bapak Ibu, karena penginjilan itu adalah amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, amanat agung ini apa? Amanat agung itu adalah pesan yang terbesar. Pesan yang besar sekali ya, perintah yang besar dari Tuhan kita kepada setiap umatnya, setiap murid-muridnya. Nah, amanat agung dalam konteks Alkitab memang diucapkan Tuhan pada waktu dia mau naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia bertemu dengan para rasul dan dia menyampaikan ya amanat agung tersebut. Jadi seakan-akan seperti pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Karena itulah disebut amanat agung ya. Jadi pesan yang terakhir yang Tuhan Yesus harapkan orang-orang Kristen, para rasul itu lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, isi amanat agung apa Bapak Ibu sekalian? Ada berapa bagian ya dalam Alkitab. Pertama di Kisah Rasul yang tadi kita sudah baca. Supaya kita pergi ya, menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi waktu Tuhan Yesus mau naik, kasih pesan ya, ayo kamu jadi saksiku ya,
Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu yang kedua di Markus 16 ayat 15 sampai 16 ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengatakan kepada murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini amanat agung dari Tuhan kita ya. Bukan cuma kepada para rasul, tapi juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, amanat agung ini kalau kita membaca dalam Alkitab, benar-benar dilakukan oleh para rasul ya. Setelah Roh Kudus turun ke atas para rasul, dikatakan ya dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, Petrus itu langsung berkhotbah. Dia langsung menyampaikan Injil kepada orang-orang yang di sekitarnya. Nah, dia bercerita tentang apa ya? Tentu tentang Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk memberikan hidup yang kekal ya. Nah, ketika orang banyak mendengar akan khotbah Petrus, mereka langsung terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, setelah mendengar berita Injil tersebut? Nah, Petrus mengatakan kepada mereka ya, bertobat, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, amanat agung ya sudah diberikan. Para rasul mengerjakannya. Nah, sehingga akhirnya apa? Terbentuklah jemaat yang mula-mula. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan karena amanat agung itu dilakukan dengan setia oleh para rasul ya, maka ada misionaris-misionaris yang bertobat, ada misionaris-misionaris yang mau pergi melakukan amanat agung, keluar dari negara mereka, bahkan sampai kepada kita yang ada di Indonesia ini ya. Kita juga bisa mendengar Injil. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, amanat agung itu tidak boleh berhenti ya sampai di kita saja. Tuhan Yesus mengatakan kita sudah jadi murid, kita dimuridkan, kita melakukan latihan-latihan rohani. Nah, maka seharusnya kita juga pergi untuk menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita pun seharusnya pergi memberitakan Yesus yang mati dan bangkit, yang memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ini motivasi, ini alasan pertama ya. Mengapa penginjilan itu sangat penting? Mengapa penginjilan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Bukan karena alasan yang lain ya. Tapi apa? Karena perintah Tuhan Yesus. Pesan dia terakhir sebelum dia naik ke surga, dia meminta kita untuk mengabarkan Injil. Dan saya harap kita waktu mentaatinya, melakukan amanat agung ini Bapak Ibu sekalian, bukan karena terbeban ya, terpaksa, diperintah. Jadi seakan-akan seperti sebuah kewajiban belaka, bukan. Tapi waktu kita melakukan amanat agung ini, seharusnya didasari oleh apa? Oleh kasih kita kepada Tuhan Yesus. Didasari oleh keinginan memang untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma perintah, bukan cuma seperti formalitas saja, kita orang Kristen, murid Tuhan harus menginjili, bukan. Tapi karena apa? Kita sayang, kita kasih kepada Tuhan. Nah, kenapa kita kasih kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian? Ya karena dia Tuhan kita. Kita sudah mengalami, kita yang sudah ditebus, hidup kita yang dulunya gelap, sekarang diperbaharui. Kita yang mungkin dulu hidupnya ya mengalami kesepian, mengalami kekhawatiran, ketakutan. Sewaktu kita percaya kepada Tuhan, dia mengubahkan kita. Nah, seharusnya itu menjadi ya motivasi kita. Wah, Tuhan sudah memberikan hidup yang baru kepada saya. Tuhan sudah memberikan hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera kepada saya.
Saya sekarang mendapatkan jaminan hidup yang kekal dalam sorga. Saya sudah tidak takut lagi kalau mati, masuk neraka atau masuk dalam sorga. Saya yakin masuk sorga, karena saya sudah percaya kepada Yesus. Nah, kepada Tuhan yang seperti ini memberikan kita perintah yang terbesar. Mari Bapak Ibu kita taati ya. Bukan karena paksaan, bukan karena seperti kewajiban belaka, tapi karena kita mengasihi Dia ya. Dalam kitab Yohanes dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, dia akan mentaati perintahku ya. Jadi ketaatan itu bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban, tapi karena kita sudah mengalami Tuhan yang mati dan bangkit dan memperbarui hidup kita. Karena itulah kita melakukan penginjilan kepada orang yang belum percaya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, motivasi kita menginjili karena amanat agung dari Tuhan. Yang kedua apa? Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita menginjili karena kita itu kasih kepada sesama kita ya. Kalau amanat agung, kita melakukan amanat agung karena kasih kita kepada Tuhan. Motivasi yang kedua karena kita mengasihi sesama kita. Seorang saksi itu seorang yang bagaimana Bapak Ibu? Seorang saksi adalah seorang yang sudah melihat, sudah mengalami, seorang yang sudah merasakan apa yang dia saksikan tersebut. Nah, biasanya seorang saksi kalau dia sudah mengalami apalagi hal itu baik ya, tentu dia akan kasih tahu kepada orang-orang di sekitarnya bahwa hal ini baik. Kamu juga perlu untuk mengalaminya. Rasakan juga apa yang sudah saya rasakan, apa yang sudah saya alami. Nah, contoh paling sering ya mungkin kita dengar soal kesaksian adalah ya waktu kita mungkin makan bakmi yang enak di satu tempat ya. Enak, murah, bersih, sehat, dan macam-macam yang lain yang positif-positif ya. Nah, setelah kita cobain, kita pulang pasti kita kasih tahu kepada keluarga kita minimal ya. Wah, kita berikutnya ke sini, ajak lagi ini semua. Kenapa? Ini bakminya enak, murah, bersih, sehat, itu tempatnya bagus dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis kita lakukan sebagai manusia Bapak Ibu. Ketika kita mengalami, kita menikmati, kita merasakan sesuatu yang baik. Nah, saya percaya setiap kita di tempat ini pun sudah mengalami ya kasih Tuhan. Kita sudah bertobat, kita sudah mengikuti katekisasi, kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Nah, seharusnya kita pun ya berbagi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harusnya juga mengajak orang lain untuk menikmati apa yang sudah kita rasakan sebagai orang-orang percaya. Untuk mereka juga merasakan ya kehidupan yang baru dalam Tuhan itu seperti apa. Kehidupan yang bebas dari kekhawatiran, ketakutan itu seperti apa gitu ya. Dan mereka boleh mengalami kehidupan yang bebas dari dosa, bisa melawan dosa itu seperti apa. Nah, ini kasih kita kepada sesama kita, mendorong kita untuk menginjili, untuk menceritakan Yesus kepada mereka, supaya mereka juga merasakan apa yang kita rasakan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapa tahun yang lalu ya, mungkin belasan tahun lalu ya. Nah, saya pernah membaca tentang seorang bernama Herman Mehta ya. Bagi saya orang ini menarik sekali ya. Nah, Herman Mehta ini seorang ateis ya, mungkin tinggalnya di Amerika. Nah, dia satu kali itu membuka akun eBay. Jadi eBay itu seperti Tokopedia di Indonesia. Dia membuka akun eBay, lalu seperti biasa ya, kalau buka akun eBay ya tujuannya buat jualan. Nah, namun yang menariknya, Herman Mehta ini bukan jualan baju, jualan perabotan rumah tangga, atau jual barang-barang yang biasa. Nah, di sana di eBay itu dia tulis, produk yang dijual adalah jiwanya. Wah, waktu itu sempat jadi heboh internet ya. Nah, bahkan setelah kejadian itu, eBay itu mencantumkan ya, tidak boleh lagi menjual barang yang dan tentu tidak berbentuk gitu ya. Menjual jiwa gimana? Nggak boleh ya, dilarang. Nah, dia jualnya juga tidak menentukan harga. Yang saya baca, Herman Mehta ini seperti melelang ya. Ayo, siapa yang menawar paling tinggi, jiwanya akan dijual. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, itu bukan beneran
jiwanya bisa dilepas dari dirinya lalu dijual, ya bukan. Tapi maksud Herman Meta menjual jiwanya di eBay itu adalah apa? Nah, dia mengatakan, dia melihat orang Kristen hidup percaya kepada Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup bisa mengorbankan dirinya untuk Tuhan. Nah, dia heran ya, ini orang Kristen kok bisa demikian? Saya ini gak percaya Tuhan, gak pernah lihat Tuhan, gak merasakan Tuhan juga. Tapi kok ada orang-orang Kristen yang bisa begitu setia, begitu gigih ya hidup untuk Tuhan. Nah, karena itulah dia bilang, saya jual jiwa saya, ayo. Saya ingin bertemu dengan orang-orang yang bisa ngajarin saya, memberitahu saya, sebenarnya seperti apa Tuhan itu. Dan siapa tahu saya juga akhirnya bisa mengenal Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ada yang membeli jiwanya ya. Jadi kalau nggak salah saya ingat itu seorang pendeta, berapa ratus dolar dibeli jiwanya. Dan pendeta itu mengajak Herman Meta ini untuk ke gerejanya, beribadah bersama, ada pertemuan rutin ya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, walaupun setelah pertemuan-pertemuan itu, ya Herman Meta tetap ateis ya, dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, namun yang saya ingin ceritakan dari kisah Herman Meta ini apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa sesungguhnya di sekitar kita itu banyak ya orang yang seperti Herman Meta. Mereka itu ya ingin mencari Tuhan walaupun nggak tahu jalannya. Mereka mungkin lihat kita orang Kristen heran ya. Orang Kristen ini kok bisa hidup sukacita walaupun lagi menderita, lagi sakit pun bisa tetap beriman, bisa tetap kuat menghadapi sakit penyakitnya. Orang Kristen kok mau ya hidup meninggalkan dosa, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Padahal kalau dinikmati itu kan nikmat gitu ya. Nah, banyak orang di luar sana yang demikian Bapak Ibu sekalian. Mereka itu ingin ya mengenal orang Kristen, mereka ingin tahu tentang Tuhan, mereka ingin tahu tentang hidup yang diubahkan, mereka ingin tahu tentang hidup kekal dalam sorga, mereka ingin tahu bagaimana caranya mengalami juga hidup yang sudah dialami oleh orang Kristen terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itulah ya, saat kita menjadi orang Kristen, kita itu perlu ya peka, kita perlu melihat sekeliling kita. Keselamatan, hidup kekal itu bukan cuma untuk diri kita sendiri. Berita itu perlu kita bagikan kepada mereka, orang-orang di sekitar kita, supaya apa? Mereka menikmati juga kehidupan kekal, menikmati kehidupan yang ada dalam Tuhan. Nah, saya seringkali menemukan Bapak Ibu sekalian, kadang orang-orang ya, bahkan termasuk orang Kristen, itu bingung ya, mati masuk ke dalam sorga atau masuk ke dalam neraka. Dan akhirnya apa? Hidup itu tidak pernah tenang. Hidup takut. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya itu wajar saja ya, dia takut. Karena dia nggak punya jaminan keselamatan. Mati, wah ini bakal masuk neraka. Dosanya lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Nah itu wajar. Tapi kadang kita menemukan juga orang-orang Kristen sudah lama ke gereja, tapi di dalam masa-masa sakitnya, di dalam masa tuanya, ketakutan. Apakah benar saya ini akan masuk surga? Apakah benar saya ini sudah diselamatkan? Apakah saya ini justru masuk ke dalam neraka? Nah, kita perlu peka, perlu melihat orang-orang yang seperti ini di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu ya, orang yang percaya kepada Yesus itu pasti masuk ke dalam sorga ya. Nah, kita perlu menceritakan kepada orang-orang yang bingung, orang-orang yang takut akan kematian ini ya. Mereka udah percaya Yesus, pasti masuk ke dalam sorga ya. Mereka dijamin keselamatannya oleh Tuhan. Walaupun mereka masih berdosa, walaupun dalam dunia ini mereka masih tidak cukup baik ya dalam kehidupan rohani mereka. Tapi keselamatan itu adalah anugerah ya dari Tuhan Yesus. Diberikan bukan karena mereka telah melakukan sesuatu, tapi mereka diberikan keselamatan oleh Tuhan melalui percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini alasan yang kedua ya, mengapa kita sebagai orang Kristen wajib, penting sekali, harus fokus mengutamakan akan penginjilan.
supaya kita apa? Berbagi kasih kepada sesama kita, ya. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan jangan disimpan buat kita sendiri. Mari kita bagikan ya kepada orang lain untuk mereka juga menikmati kasih Allah yang luar biasa tersebut. Walaupun Bapak Ibu sekalian, kita ini nggak tahu ya siapa orang yang dipilih Tuhan, siapa orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan bagian kita, tapi bagian kita adalah membagikan Injil itu kepada mereka. Dan kalau mereka memang orang pilihan Tuhan, nanti Tuhan akan bekerja menyelamatkan mereka. Tuhan akan melembutkan hati mereka untuk bisa percaya kepada Yesus. Itu bukan bagian kita lagi ya. Bagian kita adalah apa? Membagikan Injil itu. Berbagi kasih itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, ini alasan kedua mengapa kita perlu menginjili. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ya. Dalam amanat agung, Tuhan juga memberikan mulai dari mana nih kita menginjili. Kita sudah belajar, kita harus menginjili, mengutamakan mengapa alasannya ya. Nah, sekarang firman Tuhan pun memberi kita panduan. Mulai dari mana kita menginjili? Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ya. Nah, kalau dibaca literal memang seakan-akan kita ini memulai penginjilan dari Yerusalem dulu. Lalu kita nanti ke Yudea, lalu ke Samaria, lalu sampai ke ujung bumi. Nah, bukan itu maksudnya Bapak Ibu sekalian ya. Memang Tuhan Yesus mengatakan hal ini karena konteksnya murid-murid waktu itu berada di Yerusalem. Jadi mereka diminta untuk menginjili dulu di Yerusalem ya karena mereka ada di sana. Nah, kita kan di Bandung, nggak mungkin kita menginjili harus ke Yerusalem dulu ya. Jadi bukan secara literal. Nah, maksudnya apa? Kita bisa menafsirkan bagian ini demikian Bapak Ibu sekalian. Yerusalem itu sebagai satu tempat dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi bukan soal Yerusalemnya ya, tapi soal tempat dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi Yerusalem itu kalau bagi kita seperti apa? Nah, Yerusalem itu adalah papa mama kita, kakak adik kita, atau suami istri kita, atau anak-anak kita. Ya, jadi keluarga inti kita, orang-orang yang dekat sekali dengan kita. Nah, itulah menjadi Yerusalem kita. Orang-orang yang ya menjadi mungkin yang dalam hubungan kekeluargaan, hubungan darah dengan kita ya. Nah, itulah Yerusalem kita Bapak Ibu sekalian. Kita bisa memulai menginjili dengan kepada orang-orang di sekitar kita ini ya. Nah, setelah kita menginjili di Yerusalem, keluarga kita, nah kita bisa mulai lagi menginjili kemana fokusnya? Ke Yudea. Nah, Yudea ini kalau lihat di peta itu, dia adalah satu daerah yang lebih besar dari Yerusalem ya. Jadi Yudea itu di dalamnya ada kota Yerusalem. Nah, jadi misalnya digambarkan ya, misal kita kan di Bandung, itu Yerusalem, maka Yudeanya itu adalah provinsi Jawa Barat ya. Jadi Yerusalem itu kota Bandung, Yudea itu adalah provinsi Jawa Baratnya. Nah, maksudnya Yudea itu apa Bapak Ibu sekalian? Jadi Yudea itu kita menginjili bukan lagi ke keluarga inti kita, tapi kita mulai keluar dari keluarga inti kita kepada orang-orang di sekitar kita yang masih dalam satu daerah terdekat itu ya. Jadi misalnya kita punya tetangga, kita punya teman kerja, kita punya teman sekolah, ya kita mungkin punya teman-teman olahraga bersama atau perkumpulan-perkumpulan komunitas-komunitas apa. Nah, itu menjadi Yudea kita. Dari keluarga sekarang menjadi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita ya dalam komunitas-komunitas kita. Nah, Samaria itu adalah satu kota yang bertetangga dengan Yudea ya. Jadi misalnya ya Jawa Barat, berarti Samarianya itu adalah Jawa Tengah gitu ya. Nah, Samaria itu lebih luas lagi. Kita bisa menginjili kepada orang-orang bukan cuma di sekitar kita, tapi bahkan orang-orang yang jauh ya, yang kita tidak kenal, yang berbeda dengan kita, bahasanya, sukunya, latar belakang dan lain sebagainya. Dan bahkan sampai ke ujung bumi. Ini orang yang lebih jauh lagi ya, berbeda bangsa, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga memberi kita sebuah catatan. Bahwa apa? Waktu kita menginjili, itu kita tidak sendiri ya.
Tapi kita mempunyai Roh Kudus, mempunyai kuasa dari Tuhan sendiri untuk menolong kita di dalam melakukan amanat agung tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga mengalami mungkin sama seperti Bapak Ibu sekalian ya. Kalau menginjil itu apa yang terjadi? Ada perasaan takut ya, khawatir, mungkin kita malu dan lain sebagainya. Nah, tapi Tuhan menjanjikan bahwa kita itu tidak sendiri ya. Kita bukan mengandalkan kekuatan kita di dalam melakukan amanat agung. Tapi ada Roh Tuhan sendiri yang bersama dengan kita. Nah, di bagian lain 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan oleh Paulus ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu juga bisa diterjemahkan kedisiplinan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ayo kita menginjili, jangan khawatir, jangan takut, jangan malu. Karena ini bukan berdasarkan kekuatan kita, tapi berdasarkan kekuatan daripada Tuhan. Kita menginjili, berhasil tidak berhasil, bukan soal orang itu percaya atau tidak percaya ya. Wah, kalau kita menginjili orangnya bertobat, berarti kita berhasil penginjilan. Kalau kita menginjili dia tidak bertobat, berarti kita nggak berhasil. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Berhasil tidak berhasil penginjilan bukan didasarkan pada hasilnya. Hasil itu adalah pekerjaan Tuhan saja ya. Hanya Tuhan yang bisa mempertobatkan seseorang. Hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan kepada seseorang. Nah, tugas kita berhasil tidak berhasil dalam penginjilan apa? Kita setia atau tidak? Bergantung pada kuasa Tuhan untuk melakukan amanat agung. Apakah kita setia membagikan Injil itu kepada orang yang belum percaya? Nah, waktu kita setia membagikannya, kita bisa dikatakan kita sudah berhasil menjadi penginjil-penginjil, kita sudah berhasil menjadi orang yang mengabarkan kabar baik. Karena bukan soal hasilnya dia bertobat atau tidak ya, tapi bagaimana kita mentaati Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam melakukan penginjilan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ya kita ini menginjili? Ya paling sederhana Bapak Ibu sekalian, mari ya untuk kita bisa menginjili keluarga kita, orang-orang dekat kita, bahkan orang-orang yang mungkin tidak kenal dengan kita. Ya, pertama kita perlu untuk apa? Mempunyai kesaksian hidup yang baik. Ya mari kita sebagai orang Kristen tunjukkanlah kehidupan yang sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan, orang yang ada di dalam Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, ya. Jadi nggak perlu mungkin awal kita wah pintar ngomong Alkitab dari A sampai Z gitu yang nggak perlu. Mari paling awal kita bisa menunjukkan dengan sikap kita ya, kehidupan kita yang memang menunjukkan Kristus. Nah, yang tahap selanjutnya ya kita bisa ya mungkin belum menginjili, belum menyampaikan tentang Tuhan, tapi kita mengajak orang-orang di sekitar kita tersebut, orang yang mau kita injili untuk datang ke gereja atau datang kepada kegiatan-kegiatan gereja di mana memungkinkan orang itu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil Tuhan ya. Nah, mungkin nggak harus kita yang menginjili. Ada hamba-hamba Tuhan, mungkin ada pengurus-pengurus atau ada orang-orang dari II yang bisa menginjili orang-orang tersebut. Tapi kita sudah berbagian di dalam penginjilan tersebut ya. Nah, mungkin lebih tingkat lebih jauh lagi, kita sendiri yang mau untuk membagikan kabar Injil itu. Ya kita bisa ikut pelatihan-pelatihan ya. Gereja banyak melakukan menyiapkan pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan II, bagaimana menyampaikan buku tanpa kata dan lain sebagainya, metode-metode penginjilan banyak sekali ya. Nah, kita bisa mengikutinya juga akan pelatihan-pelatihan tersebut. Tapi intinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Mari kita sebagai orang Kristen ya, mempunyai hati seperti hati Tuhan yang mau menginjili, yang mau mencari orang yang terhilang, menyampaikan kabar baik bahwa Kristus sudah mati, bangkit, dan menyiapkan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian setelah mendengar khotbah hari ini ya, kita pulang sebagai orang-orang Kristen yang bukan hanya melakukan latihan-latihan rohani yang lain ya. Baca Alkitab,
berdoa, melayani, memberi persembahan, beribadah. Tapi mari, misi utama kita adalah untuk memenangkan jiwa. Misi utama kita adalah untuk menginjili dan menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sehingga kami yang dahulunya orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang harusnya binasa, tapi karena kebaikan dan kasih Tuhan, kami sekarang menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang mempunyai jaminan hidup kekal di dalam sorga. Tolonglah kami ya Tuhan, selama kami hidup dalam dunia ini, kami tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk dapat membagikan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Karena waktu kami terbatas ya Tuhan, dan waktu orang-orang itu juga terbatas di dalam dunia ini. Dan pimpinlah kami untuk dapat melakukan penginjilan ini, terlebih lagi karena kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah berpesan kepada kami untuk pergi, tidak hanya berdiam, tapi pergi untuk mencari jiwa, menjadikan mereka juga murid-murid dari Tuhan dan mengutus mereka kembali untuk pergi mencari jiwa-jiwa yang baru. Pimpinlah kami yang lemah ini Tuhan, dan tolonglah kami semakin hari semakin bertumbuh dan kehidupan rohani kami semakin sehat melalui setiap latihan-latihan rohani yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami memohon. Amin.